Ciralus kuy, santai kuy. Ciralus kuy, santai kuy. Yuk. Nah, ayo kok. Hari ini tuh spesial banget. Karena kita akan bermain-main. Wow. Gitu tuh. Oke, saya kaget. Mungkin pada bertanya-tanya, kaget apa-apaan ya? Oke, ngomongin tentang binatang, ya kan? Tuh kan. Atau pecinta binatang gitu. Kalau aku tuh suka banget dengan ayam, kayak gitu. Kemudian burung. Berarti yang unggas-unggasan. Betul, yang unggas-unggasan. Kalau dirimu? Aku suka yang kayak kucing, anjing, kayak gitu. Oh, jadi yang berbulu ya? Ya, tapi yang kita suka tuh secara umum ya. Ada loh ternyata orang yang suka pelihara hewan yang ternyata umum, nggak umum gitu. Oke. Ya, kita sapa dulu People, apa kabar? Kita berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Amin. Serta sukses ya dalam kegiatan apapun itu. Yang terpenting adalah baik dan bermanfaat. Betul. Baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan juga untuk lingkungan kita. Benar sekali. Dan juga tentunya kita harus senantiasa mendukung program pemerintah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 dengan cara selalu melakukan 3M. Betul sekali. Yaitu mencuci tangan, lalu memakai masker dan menjaga jarak aman. Betul sekali. Kita udah kangen banget gitu ya, bisa berjabatan tangan lagi, Betul. bisa kumpul-kumpul lagi. Makanya doa dari School People semuanya ya sangat berarti. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Amin. Kita temani kembali dengan saya Kakak Yoko Dan saya Angel. di program acara. Kuy, santai kuy. Yuk. Oke, program ini bisa disaksikan di Surabaya TV channel 44 UHF ataupun di channel YouTube Surabaya TV. Merupakan kolaborasi atau kerjasama yang luar biasa apik antara Surabaya TV dan Mas Pion Square yang merupakan sarana belanja yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 73 Surabaya. Seperti yang kemarin kita sampaikan ya kan, kalau datang ke Mas Pion Square udah atau bisa berbelanja produk IT. Terus apa lagi kayak Itu di Mas Pion IT ya, ada laptop, ada printer, jasa servis itu lengkap ada di Mas Pion IT. lengkap banget. Betul. Kemudian mau variasi atau modifikasi mobil, ada PUT, Pusat Otomotif Terpadu. Apa itu? Ya itu tadi, kalau Tentang kamu punya hobi, otomotif. betul sekali. Oke. Mungkin TV-mu mau ganti smart TV yang langsung bisa YouTube-an nyetel Surabaya TV langsung melalui TV gitu kan? Iya ada. Ada di Hartono Elektronik. Oh, Oke, betul. Mungkin mamamu suka koleksi panci-panci, melamin, Iya, suka. blender. Betul. Ada produknya dari PT Mas Pion yang bisa dijumpai di Mas Pion Basah. Oke, lengkap banget ya kayak Ya, sekarang kita akan jumpa dengan dua cowok yang ganteng, pasti kesukaannya Angel, makanya dari masuk pintu udah sumringah gitu ya, udah pengen difoto-foto gitu. Karena bintang tamunya cowok. Bukan begitu, sebenarnya kalau dibawa itu sesuatu yang unik. Oke, apa ya yang unik ini? Nah, kan Skip Bapak juga penasaran. Betul. Jadi kita langsung aja kenalan. Oke, ini dia teman-teman dari komunitas pecinta iguana Surabaya. KPI SBY. Wah, yaitu komunitas pecinta iguana Surabaya. Kalau aku komunitas pecinta buaya darat. Wow. Jadi singkatnya apa? KPD. Ya udah dibahas. Nah, ini teman-teman udah bawa apa namanya? Iguana ya. Tapi kita gak akan berkenalan dulu dengan iguana, kita berkenalan dulu dengan kakak-kakaknya dulu. Betul. Di sini sudah hadir Kak Wanto selaku ketua komunitas pecinta iguana Surabaya dan juga ada anggotanya Kak Denny. Tapi yang Kak Wanto yang mana, Kak Denny yang mana? Disapa dulu deh School People-nya. Silakan. Halo, saya Kak Wanto, Ketua KPI Surabaya, Komunitas Pencinta Iguana Surabaya, dan ada Kak Denny juga. Oke, anggota KPI Surabaya. Oke. Ini apa namanya? Iguana yang ganteng ya. Iguananya apa yang bawa? Ya, aku mau ngomong Kak Wanto sama Kak Denny ganteng itu udah pasti, Udah pasti, gitu kan. cowok. Betul, biasanya iguana, tapi ini iguana yang ganteng banget gitu loh, warnanya soalnya. Oh gitu. Iya. Jadi gantengnya iguana dilihat dari warnanya. Itu versi saya. Oke, kita tanyakan langsung ya betul. Oke, Kak Wanto dan Kak Denny apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Oke, berbicara tentang apa namanya komunitas ini bisa diceritain dulu Mas. Kapan terbentuknya? Kemudian awal mulanya terbentuk komunitas ini itu seperti apa? Silakan Kak.
Jadi untuk KPI Surabaya atau Komunitas Pencinta Iguana Surabaya sendiri berdiri di tanggal 25 Desember tahun 2011. Wah, masih jauh ulang tahunnya. Sudah lewat ya. Sudah lewat tahun. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun ya. 9 tahun. Umurnya. Jadi awalnya kita terbentuk itu karena kita punya hobi yang sama, kecintaan kepada iguana. Kemudian kita ingin saling berbagi ilmu, untuk mencari teman juga. Jadi terbentuklah komunitas ini. Oke, berarti berawal dari kesamaan ya, sama-sama suka iguana. Kan kenapa harus iguana? Kenapa nggak anjing, kucing kayak ayam, ayam di ternak ini ngomong gitu? Kenapa iguana? Kalau itu kan sudah mainstream mungkin ya. Iya, jadi benar. kalau ini kan tergolong hewan eksotik. Jadi hewan yang apa ya? Beda yang dari hewan peliharaan biasanya. Jadi kita memang tertarik dari segi bentuknya dan memang jarang yang pelihara. Jadi kita suka aja gitu. Oke. Kalau di Surabaya, komunitas ini satu-satunya atau seperti apa, Mas? Mungkin yang masih bertahan ya. Banyak. Ya, kalau khusus reptil sih banyak. Tapi kalau iguana KPI cuma satu toh. Cuma satu aja Ya. di Surabaya. Ya, di Surabaya. Kalau di Indonesia Banyak. banyak ya. Dia tuh di jalan. Juga udah sering, bisa jalan-jalan ya. Itu belum biaya darat tuh yang datang ke sini. Kalau bayar kita Ini di samping kita. Kadang bayar daratnya kayak Yoko nggak ada. Oke, iya. Oke, Jil, silakan. Aku mau nanya nih Kak, sejak kapan suka iguana? Apa dari kecil tuh Kak melihat TV iguana keren gitu, akhirnya jadi suka sampai gede atau sejak kapan? Sejak ya melihat orang-orang pelihara kayak gini, jadi kepingin. Ya, penasaran cara peliharanya kayak gimana. Ternyata sulit, gampang lah. Penasaran akhirnya suka juga ya. Iya. Tertarik nggak Kak Yoko? Aku tertarik, cuma geli-geli apa gitu. Oke, ini aku bilang tadi itu ganteng gitu ya warnanya. Emang warnanya itu bisa macam-macam atau seperti apa sih, Mas? Macam-macam. Macam-macam ya. Iya, tergantung jenis. Oke, kalau pesan warna pink, ungu gitu ada ya? Nggak ada. Tapi ini gigit nggak? Nggak. Bisa, iya. Masa sih? Sebenarnya Iya. Iya. Oh iya benar. Iya. Oh gitu. Cuma buat mencium aroma makanannya aja. Cuman biasanya sih perlu diantisipasi kalau waktu dia birahi. Jadi birahi dia cenderung untuk defensif. Jadi kadang-kadang Nyerang. Agresif ya? sensitif ya. Oke, Gitu. jadi nggak hanya iguana aja kalau birahi terus agresif gitu. Betul. Tapi dia biasanya birahinya setiap berapa bulan sekali tuh? Setahun sekali. Setahun sekali. doang Iya. ya. Iya. Oh, terus Kak, gimana ciri-cirinya? Kenapa kita malah bahas yang itu sih? Kalau untuk jantan sih dia lebih makannya berkurang biasanya. Terus dia lebih apa ya? Nggak bisa diem. Nggak bisa diam. Nggak bisa diem Bisa dan terus ya. ya, kalau ketemu iguana lain yang betina dikejar langsung biasanya. Wah. Kayak siapa tuh? Iya, kayak kamu agresif tiap terus kalau kita tamunya cowok gitu ya. Oke, ini kebetulan warnanya aku suka bener-bener cerah gitu. Memang ada beberapa warna sih atau seperti apa sih apa namanya iguana itu? Dasarnya sih sebenarnya ada green ya, green hijau. Jadi Hijau, warna itu yang bisa normalnya. sering. Terus ada lagi merah. Kemudian ada lagi biru. Nah, untuk yang satu ini yang kita bawa dua-duanya kebetulan albino. Karena cukup tenang jadi mungkin lebih aman ya nanti. Oh, makanya saya baru tahu gitu. Biasanya emang hijau ya yang Iya, sering betul. banyak gitu ya. Jadi ini albino ini berarti koleksi yang ini ya khusus ya, jarang atau seperti apa gitu? Dulu jarang, tapi sekarang sudah banyak. Sekarang banyak. Oh, Ya, karena oke. sudah banyak yang mengembangbiakan. Mengembangbiakan yang Ya. versi warna seperti itu. Betul. Ada berapa jenis sih iguana tuh? Sebenarnya kalau kita ini kan kebetulan yang common iguana. Sebenarnya iguana banyak. Dari yang iguana laut itu juga ada marine iguana namanya. Ada yang rhinoceros iguana. Jadi bentuknya dia seperti T-Rex. Oh, Oh, betul. yang kayak yang hijau tuh bukan? Bukan, ini termasuk common iguana. Jadi ya, jenis yang banyak dipelihara. Sebenarnya di Surabaya juga banyak yang sudah pelihara jenis-jenis lain. Cuman yang paling banyak, yang paling mudah mungkin ya, dan yang paling murah mungkin. Oke. Jenis yang common iguana ini. Ya. Common iguana. Emang hari ini bawa berapa koleksi, Mas Kakak? Sebenarnya 3, yang 2 albino, satunya green iguana. Cuma tadi Agresif. agak agresif, jadi nanti Lagi birahi. Lihat kamu ya. Jadi lihat agresif. Oke, jadi iguana ini tidak menggigit ya. Jadi nggak perlu takut ya nggak untuk perlu bisa takut. memegang. Karena dia juga nggak punya taring. Betul. Jadi giginya kecil-kecil hanya cuma untuk
makan untuk makanan sayur. Oh iya, Jadi makanannya bukan cuma daging. sayur sama buah-buahan. Sayur, buah-buahan. Herbivora ya. Betul. Kalau pingin ngerawat kayak gini nih, apa sih yang harus dilakukan gitu? Ada Atau yang pantangannya, diperhatikan gitu untuk memelihara iguana? Mungkin yang pasti harus ada kandangnya ya. Kandangnya paling tidak harus 2 kali panjang tubuhnya. Kemudian juga ada tangkai. Nah itu penting sekali karena dia kan hewan yang Manjat-manjat. di atas pohon. Oh, di atas Hidupnya pohon. di atas pohon. Jadi dia instingnya dia akan berada di atas pohon. Oke. Kemudian juga makanan sayur. Sehari berapa kali makan? Bisa 3 kali atau bisa juga dikasih di satu kotak gitu banyak ya. gitu aja. Dia lapar akan makan sendiri. Oke, sayurnya jenisnya kayak apa tuh? Yang kayak bayam-bayaman atau wortel atau seperti apa? Yang lebih utama sawi ya. Sawi Oh, kan? sawi, Ya. kangkung. Mentahan aja langsung Iya, dikasih gitu. Iya, mentahan aja. Kalau digodok kamu ya. Itu kesukaan pula. Buat saya Sawi langsung godok gitu, ya. enak. Apalagi di siomay. Jadi lapar kita ya. Oke. Kalau kakak Wanto dan kak Denny punya berapa koleksi kak di rumah? Kalau saya tidak cukup banyak sih. Ini kebetulan punya saya sendiri. Kemudian juga ada yang masih baby yang green. Itu ada 3. Anaknya ini. Bukan, beda. Beda lagi. Kalau kak Denny? Kalau Denny ini banyak. Dia soalnya juga Memang dia juga breeding, penjual iguana. breeding juga. Kandang sendiri. Mengembang biakan juga. Oh, bahkan Iya. oke. Iya. Keren. Iya. Dijual juga nggak? Iya, jual. Pernah nggak iguananya kena penyakit atau apa? Sering. Biasanya penyakit apa? Pencernaan sih, biasanya perutnya besar, terus ekornya kecil. Oh, Ya, itu itu berarti faktornya- mahnya kamu ya. Faktornya Kira kita doang yang bisa sakit pencernaan ya? Kan kembung kan? Sakit pencernaan berarti biasanya Ya. penyakitnya Ya. mereka. Udah itu Ya. aja. Ada sama apa? Kalau pup kan biasanya gajaran putih itu nggak bisa keluar, jadi kayak batu di dalam. Kayak ada batu ginjalnya gitu. Batu apa? Batu kandung kemih gitu ya. Itu bisa dideteksi ya sama kakak-kakak ini Bisa. ya. Kok kerasa kok di perutnya di Oke. diraba kerasa. Nah, itu pecinta sejati. Jadi sampai dia tahu kapan dia senang, kapan dia sakit. ya kapan birahi, kapan dia Bener hebat. Kamu kalau sama pacarmu juga harus gitu, harus peka. Kapan perhatian, kapan birahi, kok nggak boleh. Gak punya cariin. Oh, oke. Kalau dari apa namanya anggota komunitas ada berapa kak sampai saat ini? Untuk yang masih aktif sih kurang lebih 20 orang ya. Dan semuanya rata-rata punya iguana. Iya. Iyalah. Iya, namanya Iyalah. iguana. Masa punya ini? Hah? Punya apa? Karena ada orang yang suka doang tapi belum bisa beli. Nah, mungkin itu ya. boleh nggak sih gabung kayak gitu? Apakah memang untuk bisa gabung itu harus memiliki iguana atau hanya sekedar pecinta? Sebenarnya kita juga terbuka sih kalau yang mau belajar Mau dulu belajar. kita juga terima, kita sering-sering dulu belajar dulu terus nanti baru beli. Hah? Itu nggak masalah. Sering kumpul-kumpul ya Betul. teman-teman komunitas ini, Iya. saling sharing, ngajarin kalau ada penyakitnya segala macam ya. Iya. Keren. Perlu izin nggak sih untuk memelihara iguana seperti ini? Entar sih. Enggak ya. Iya. Jadi kalau aku beli sama Mas Denny bisa ya langsung ya. Ini kan bukan termasuk hewan dilindungi, Hmm. jadi kita bisa pelihara. Oke. Asalkan pokoknya dirawat dengan baik, nggak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, Iya. gitu. Dan harus mempelajari dulu juga Betul. cara merawatnya. Lazimnya umurnya sampai berapa? Kalau yang di alam atau yang paling tertua sih bisa sampai 20 tahun ya. Kalau yang Jadi dia melewati Iya. si 17 ya. Iya, benar juga. tapi kalau dipelihara sih mungkin yang paling lama yang pernah saya dengar itu 8-10 tahun. 8-10 tahun. Dengan Iya. ukuran maksimal paling gede berapa? 2 meter lebih sedikit lah mungkin. 2 meter kayu kan lebih gede dari kita loh. 2 meter. Karena kan dia ekornya Cuma panjang. 60 ya. Iya, makanya gede banget loh. Oke. Kalau beli itu kira-kira berapa sih Mas Denny harganya? Kalau untuk sekarang sih kalau warna green normal 250-300 sudah dapat. Itu yang Tergantung kecil. jenis ya. Iya, tergantung jenis. Oke. Apa besar kecilnya itu menentukan harga juga? Iya. Semakin Sama besar berarti semakin mahal. tergantung kualitas iguananya juga. Oke. Kalau buat kontesan lebih mahal biasanya. Kualitasnya maksudnya berdasarkan keturunannya atau warnanya atau gimana? Bisa juga. Terus Oke. kayak gininya Spike, Spike. nyebutnya. Boleh Itu lihat semua. Kak. Mau pegang. Aku melihat Kak Denny aja. Tapi ini bisa buat investasi nggak sih melihara ini nih?
Bisa sih. Bisa. Bisa. Kebetulan kita juga seperti Kak Denny sendiri juga dia breeding, kemudian nanti dijual. Ada teman-teman kita yang lain juga, dia punya peternakan yang cukup besar dan bisa dijadikan investasi juga sih. Oke. Iguana yang paling menarik untuk dipelihara sama pecinta tuh biasanya yang kayak gimana? Atau jenis apa? Yang paling umum seperti ini. Kalau yang paling banyak disuka itu mungkin yang snow mungkin Ya. putih. Snow. Jadi dia silangan dari albino dengan warna biru, kemudian disilangkan lagi, nanti bisa jadi putih. Oke. Mungkin yang masih jarang ya sekarang. Oh, itu masih jarang ya? Iya. Dan Terus kalau harganya untuk- juga masih mahal. Untuk kompetisi kayak gitu yang dinilai apa ya Kak? Dari segi warna, apa bobotnya, Jadi apakah sebenarnya agresifannya dia? enggak. Jadi kan ada beberapa kelas, dibagi kelas dan ukuran juga. Jadi kalau biasanya kalau dari kelas baby ya dilihat dari segi warna dan kelengkapan anggota tubuh. Oke. Kemudian hal-hal menarik lainnya gitu. Ah. Seperti ini kan, ini yang paling menarik di iguana itu kan ada ini. Iya, betul. Kayak rambut ini spike. Apa itu sirip ya? Itu apa namanya? Spike. Spike. Spike-nya. Jadi kayak rambut spike gitu loh. Nah, seperti anak pang gitu ya. Untuk Nah, rambut ini juga ada spike. kalau rata atau tinggi gitu dia semakin menarik. Semakin biasanya. menarik. Betul. Semakin Oh. berdiri semakin menarik ya. Semakin Iya. tegak semakin menarik. Itu. Jadi kalau dia lemes gitu Nggak menarik. Iya, nggak menarik. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke, baik kita ingatkan lagi ya bahwa saya hari ini tuh benar-benar teman-teman yang luar biasa, mereka pecinta binatang khusus untuk iguana, ya kan? Jadi buat pemirsa yang menyaksikan program ini jangan dimatiin dulu atau jangan digeser dulu ya, soalnya bakal ada yang pertunjukan iguana nanti ya. Oke. Ada kan? Spesial bersama Kak Yoko. Angel nanti yang pertunjukannya. Oke, baik. Ini kalau ulang gitu kan bisa dililit-lilit, bisa ini. Kalau kayak gini nilai ini apa pertunjukannya itu ada di mana? Mungkin taruh di sini terus dia melata atau seperti apa gitu. Atau dia joget-joget. Ya, gitu. ini nggak ada di daftar pertanyaan ya guys. Enggak, tapi Jadi- tadi ya aku lihat dia juga bisa ganti apa Kak? Kulit. Ganti kulit ya, kayak ular ya. Iya. Betul. Setiap berapa lama tuh ganti kulitnya? Saya pertanyaan belum dijawab. Tanya cewek cantik jawab duluan. Yang mana dulu ini? Mau pilih yang mana? Pilih yang Cantik atau yang lebih cantik? Iya, aku atau dia? Jawab kayak aku dulu deh, boleh. Kalau iguana sih nggak ada pertunjukannya. Oh, Cuman mungkin nanti kalau pas ada momen tertentu dia kan angguk-angguk gitu. Oh, jadi angguk-angguk. kepalanya juga angguk-angguk. Ya, jadi kalau lihat cewek cantik angguk-angguk ya. Kamu tadi pegang angguk-angguk dah ya. Enggak, belum dia. Oh, belum waktunya berarti. Oke, ya. Oke. Itu tadi Kak, ganti kulitnya, ganti kulit. Oh ya, ganti kulit itu seperti reptil yang lain karena dia kan kulit apa sisiknya ini dia nggak membesar seperti kulit manusia. Jadi ketika badannya membesar, otomatis dia harus ganti. Seperti orang Oh, harus ganti baju benar, kalau benar. badannya sudah besar gitu. Jadi kalau untuk iguana sih kisaran 2 sampai 1 bulan sekali. 2 minggu sampai 1 bulan. Dikolekin sendiri atau bisa keluar sendiri? Bisa ngelupas sendiri sih. Jadi cuman kita harus bantu dia agak tetap lembab. Jadi Iya. nggak sampai dia ada namanya gagal shedding. Gagal? Gagal shedding itu kan ganti kulit ya. Oh, Jangan sampai iya, iya. gagal ganti kulit gitu. Mau pegang Kak? Kulitnya tuh kayak kasar-kasar. Bola basket ya? Benar, kayak kulit bola basket ya. Pegang kulitnya Kak Wanto aja. Pegang yang punya aja. Boleh. Atau pegang iguananya, pegang yang punya deh. Iya. Oke, ngomongin tentang perawatan dalam 1 bulan sampai berapa Kak untuk bisa mengeluarkan biaya perawatan Untuk perawatan. untuk satu iguana? Ya nggak terlalu mahal sih kan, tergantung sawi sama kangkungnya pacaran itu harganya mau mahal apa murah. Tinggal beli di mana gitu Iya. ya? Supermarket atau pasar? Iya. Mau taruh ke kayu kok pada. Aku geli. Geli lah. Itu lagi birahi. Oh tidak. Jalan aja. Hah? Malah gitu jalan aja. Oke. Ya. Pelihatannya kenapa nih Kak kalau yang jenis ini Agak rabun. agak rabun? Iya. Emang dari sononya ya? Iya. Ya albino, jenis albino kan memang Semua agak- Pemalu ya. Emang rabun kan sebenarnya. Oh rabun. Iya. Tapi pemalu. Oke. Sini. Ya. Cus. Ini ganteng loh warnanya. Yang mana? Ya, coba kita Maksudnya, yang zoom ya. mana? Yang bapak atau gimana? Oke, boleh nggak di zoom yang tadi aku pingin dia kesini bisa ya? Bisa sini ada nggak
Oh, benar. Dia karena ada ini ya, dahan ya. Oke, jadi dia peka gitu. Oh, dia harus naik gitu. Dia suka panjat ya? Iya, suka panjat. Bukan pansos ya, bukan sial ya. Kayak ini wow. Tapi ada kendala nggak selama ini dalam memelihara ini? Mungkin kalau untuk ukuran yang agak besar, mungkin harus butuh kandang yang lebih besar ya. Nah, nih, Skippy Pak kamu ya, bentukannya kayak gini. Buntutnya panjang banget loh. Ini umur berapa Kak? 1,5 tahun mungkin. 1,5 tahun. Iya. Ukurannya berarti berapa ini? Kalau 1,5 tahun? Sekitar 1,2 meter. Dan ini masih bisa lebih panjang lagi ya? Bisa. Ya, kalau ada yang tertarik mau beli sampai berapa nih harganya? Betul. Kalau albino sih itu aja gini 5 juta lebih. 5 juta, Ya. wow. Ini bisa dijadikan sebagai investasi juga ya? Ya. Semakin gede semakin mahal atau gimana? Tergantung kondisinya juga sih. Oh, Kalau tergantung dia kondisinya. gede dan tetap bagus, dia tetap Ya, mahal. warna kulitnya juga ini itu nentuin angel agresifnya juga. Mau pegang? Dia mau tidur dia nyaman sama kamu. Tuh, Aku emang paling jago. emang kalau tidur Nyaman. matanya merem gini. Iya semua. Kadang kok nyaman sama kamu. Atau menjaga bikin orang nyaman. Kalau ada ini sama aku nyaman juga. Nyaman ngopi bareng ya mas. Iya. Oke. Ini 5 juta ya. Iya. Berapa koleksinya tadi punyanya Mas Denny? Mau itu Kalau saya. baby sih 6 lah. Nah, Ya. 6 kali 300. Iya. 300.000 yang baby Ya, harganya. 250 sampai 300. Kemudian yang remaja Remaja nggak ada. Ini yang nggak biasa. remaja. Ini nggak remaja. Juve. Apa? Juventus. Apa? Menjelang dewasa. Oh, Dewasa. ABG. ABG. Oke. Ini yang ada berapa Kak? Kalau yang Induan ada 3. 4. 20 juta. Wow. Terus yang lebih gede lagi? Punya hobi kayak gini tuh mahal ya mas ya berarti ya mas. Jadi kalau untuk perawatannya sih nggak terlalu mahal ya karena dia makanannya sayur dan kita mudah mendapatkannya kan kalau sayur. Betul. Jadi cuman kalau jumlahnya banyak ya jadi agak Betul. mahal. Ya. Jadi simple, cuma dikasih sayur gitu Sayur aja. sama buah ya, buah juga ya. Buah Buah. atau mungkin selingan aja sih. Utamanya dia sayuran hijau. Dia milihnya anggur merah loh. Anggur Iya, merah. buahnya ya yang mahal. Buahnya juga nggak mahal kok. Cuma pepaya sama Oh. Pisang. ya. Pokoknya yang empuk-empuk gitu lah ya. Iya. Nanas nggak suka ya dia? Nggak juga. Iya, ribet banget sih. Ya, Durian, sekalian. iya, itu Mas Ranto yang suka durian. Oke. Jadi kalau Squibble nggak mahal ya. Nah, kalau ingin curhat-curhat gitu antara anggota Konsultasi. komunitas, ini kan masa pandemi nih. Ah. Apakah ada pertemuan atau via daring atau seperti apa nih Kak? Kalau selama pandemi sih kita terbatas ya. Jadi kita memang ada grup WhatsApp grupnya. Jadi sesekali sih kita ngumpul dengan ya kita patuh protokol kesehatan Iya, lah betul. gitu. Jadi kalau untuk sebelum pandemi kita biasanya ada 1 bulan sekali kumpul di taman di Taman. Surabaya gitu kita Sambil kumpul di-online. sharing ya betul. Ya. Nanti saya undang ya, kumpul di taman saya ya. Boleh. Taman Hollywood saya di depan. Kita kan punya banyak taman. Apalagi habis ini kita akan ada tempat kongko baru namanya Hollywood Street Food. Apa itu? Kak? Nah, itu adalah tempat di situ banyak banget makanan-makanan serta tempat kumpul buat teman-teman muda semuanya. Buat para komunitas juga boleh untuk bisa gabung. Doakan di bulan inilah ya kita sudah buka seperti itu. Saya juga punya 2 taman nih, Taman Hollywood yang depannya AW Ya. sama yang di Air Mancur. Saya undang teman-teman untuk kumpul-kumpul. Ya, boleh. Jadi kalau Semoga perlu bisa tempat disesuaikan. ya bingung-bingung tinggal kontak saya saja. Oke. Oke. Atau mungkin kita undang di tampilan nih. Kalau tadi kan untuk tampilannya kan ya sudah cuma dibawa, dipegang gitu kan. Sebelum pandemi biasanya diundang kemana nih Kak? Untuk show atau mungkin ada kumpul-kumpul atau kegiatan apa sih yang sudah dilakukan sebelum pandemi? Biasanya sih kita nyebutnya gathering ya itu tadi 1 bulan sekali biasanya kita di taman kota di Surabaya. Jadi selain kita kumpul juga kita edukasi ke masyarakat juga yang ingin melihara atau ingin mengenal iguana. Mungkin yang lain kegiatan yang lain kita biasanya menghadiri pameran dan kontes sih. Kalau di pameran beberapa kali kita juga ada stand. Jadi pengunjung pameran bisa lihat dan tanya-tanya tentang Ya. iguana dan juga ikut kontesnya juga. Oke. Kapan terakhir bikin pameran? Kalau pameran mungkin sebelum pandemi ya, tapi kalau untuk ikut kontesnya terakhir sih bulan Desember kemarin ada di Gresik. Siap.
Bagaimana kalau kita bikin konten? Ahai! Ya, antara Mas Pion Square, Surabaya TV dan KPI. Kita siapkan nanti tempatnya di area atrium ya. Iya, Oke. boleh. Nah, buat Screw People yang ingin langsung ketemu dengan teman-teman serta ingin pegang-pegang iguana, barangkali punya konsultasi ya. Doanya ya, semoga bisa segera bikin kontes di Mas Pion Square dan juga kolaborasi dengan Surabaya TV. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau join, kira-kira menghubunginya kemana nih teman KPI? Bisa melalui saya pribadi atau juga langsung di grupnya di Facebook grup KPI Surabaya sendiri. Namanya Facebook Group KPI Komunitas Pencinta Iguana Surabaya. Komunitas Pencinta Iguana Surabaya. Ya. Bisa join di situ, menghubungi Boleh. kakaknya, terus nanti sharing-sharing tentang iguana ya. Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan nggak kayak itu? Ya, kita kembali ke iguananya lagi gitu ya. Oke, sudah. Saya sangat takjub sekali, warnanya itu bagus banget gitu loh. Ini kalau memiliki warna yang kayak gini nih, di Indonesia ada berapa orang yang memiliki? Atau ya ini warna umum loh, seperti iguana yang warna hijau atau seperti apa? Kalau untuk saat ini sih udah umum sih. Sudah umum? Albino ya. Oke, kalian udah ngerti cara mengembangbiakannya dengan warna albino kayak gini Iya, juga banyak yang terlatih yang Oke. albino. Terus mau bentuk mata apa lagi kali? Kalau albino ini kan apa? Produknya cuma snow putih. Keturunannya jadi putih, albino sama blue. Kawinan. Oh, ada blue? Iya. Berarti kalau bisa jadi kuning dan oranye ini karena persilangan atau gimana? Silakan juga. Bisa jadi disilang dengan merah gitu. Oh, gitu. Bisa. Kalau misalnya untuk teman-teman yang baru pertama kali mau pelihara iguana, ada nggak jenis tertentu yang ini paling gampang untuk dirawat untuk teman-teman yang baru pertama kali? Mungkin green ya. Green. Jadi green yang baby, tapi tetap harus dengan ya tanya-tanya dulu lah. Karena memang bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah karena juga perlu jemur juga. Oh, dijemur ya? Tujuannya apa tuh dijemur? Supaya Biar dia covidnya gak jerah, biar imunnya naik tahu. Iya, kalau dijemur loh Kan ya. banyak kandungan vitamin D-nya kalau berjemur. sama sih betul. Jadi dia supaya penyerapan kalsiumnya ke tubuhnya optimal kalau dijemur gitu. Oh, jadi untuk fungsi Ya, kesehatan. paling enggak setengah jam di jam 9 sampai jam 11 gitu. Nah, jadi sekalian kita juga berjemur juga, Betul. ya, agar imun kita naik. Bagaimana imun itu bisa naik? Jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel YouTube Surabaya TV ya. Terlebih lagi untuk tayangan podcast. Kui. Oke. Dan satu lagi, hati yang gembira adalah obat. Betul sekali, itu juga bisa meningkatkan imun. Nah, gimana sih hati bisa gembira? Lakukan ya hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan hobi kalian. Kalau emang hobi kalian memelihara atau pecinta binatang iguana, bisa konsultasi ke teman-teman atau kakak-kakak dari KPI, Komunitas Pecinta Iguana Surabaya. Satu lagi yang bisa bikin bahagia. Apa itu? Data Resco. Wah, oke. Satu lagi yang bisa bikin bahagia, Apa? ketemu Kak Wanta dan Kak Dewi. Boleh juga. Iya iya. Oke. Ini kalau dari Kak Deni atau Kak Wanto selain pecinta iguana, mungkin binatang apa yang disukai atau yang ada di rumah? Kalau saya sih ada kura-kura Wow. darat itu ada. Buaya darat ada nggak? Atau kakaknya buaya darat? Saya sukanya buaya laut. Oh gitu. Jadi suka kura-kura. Iya. Ada berapa koleksi Kak? Kalau kura-kura sementara satu. Ya karena makannya juga sama. Sama. Seperti Sayur dan buah. Iguana juga Sekalian. sayur. Iya. Kalau kakaknya satunya semuanya ini. Iya. Semua iguana. Oh, khusus sukanya iguana aja. Dulu itu pernah kura-kura terus nggak jodoh lah, 2 kali mati. Oh, Nggak jodoh, ya. Pernah berantem nggak kan? War gitu. Antara Sering, Pak. iguana. Sering. Oh iya. Iya. Biasanya berantem karena apa? Rebutan cewek. Cewek. Bukan tempat. Bukan tempat ya. Tempat. Ya, kalau iguana kan tempatnya sendiri. teritori. Kalau jauh dari satu tuh mesti berantem. Harus dipisah berarti. Ya. Oke. Kalau jantan ketemu jantan mesti berantem. Pasti. itu ya. Kecuali jantan. Coba kalau jantan sama cewek, jangan ini enggak tambah bisa bikin anak ya di sini. Menentukan kita nanti Oh, perkembangan benar. ya kan. Ya, Oke oke. Tahu suka iguana sejak usia berapa atau kelas berapa? Kalau saya sih sebenarnya dari kecil suka hewan yang eksotis ya. Jadi sebenarnya dulu awalnya malah saya pelihara ular seperti itu. Oh. Ular, biawak seperti itu. Ada satu aneh, tapi orang tua nggak pernah protes gitu. Kamu di rumah pelihara gini nggak pernah.
Karena itu kan masih mahasiswa, jadi di kos masih bisa pelihara. Waktu pulang di rumah, akhirnya ganti iguana yang lebih mungkin mudah di. Iya. Nggak terlalu menakutkan lah untuk Betul, orang lain. betul. Ekstrim ya, tapi peliharaannya ya. Ngeri loh. Rata-rata reptil ya sukanya begitu, ular dan biawak, mungkin kodok juga ada. Geli ya. Aduh. Aku dulu suka jakri gitu-gitu sih. Beneran? Iya benar. Kok bisa pelihara? Ya dulu kan sering ini apa namanya? Diadu. Diadu. Oh. Ada. Ya. Oke, kalau Kak Denny. Ya mulai 2007-an lah. Lihat televisi ada siaran iguana, jadi tertarik gitu. Oh, awalnya lihat TV itu. Ya, terus Pelihara. lihat orang-orang bawa iguana. Pokoknya maco gitu ya. Terus akhirnya memutuskan sampai sekarang akhirnya breeding juga ya? Ya, pertama kali beli itu tahun 2012. Soalnya kan waktu itu harga iguana cukup tinggi, jadi nabung dulu buat beli iguana. Oh, sempat harga iguana tinggi. Ya karena waktu itu kan kita masih impor ya. Impor langsung. Mungkin yang masih banyak, yang belum banyak yang membreeding atau mengembangbiakan, jadi ya masih tinggi harganya. Kalau sekarang kan masih sudah banyak. Iya. Tapi sampai sekarang peminatnya untuk yang melihara iguana gimana? Kalau untuk reptil terbanyak. Terbanyak. Betul, kalau bisa dibilang seperti itu. Karena kalau di kontes pun sampai dibagi beberapa kelas, sampai dari baby pun sudah ada kelas kontesnya. Sampai dia dewasa. Berarti banyak loh Kak Iya. yang mencintai hewan yang Betul. unik kayak gini tuh ya. Jadi ayo bikin kontes yuk. Kita support dari Mas Pio tempatnya, lokasinya ya. Iya, ayo. Dan MC-nya. Tapi syaratnya harus pegang, jangan mau. Boleh, betul itu. Oke. Aku pegang Mas Wanto aja. Boleh. Oke. Apa namanya? Selama pandemi, pertanyaannya apa sih ini juga aku. Tuh, dia soalnya salting ya masnya. Oke. Kenapa selama pandemi ini? Ya, selama pandemi ini, jadi tadi pertemuannya sekarang sangat terbatas ya. Iya. Kemudian biasanya antar anggota itu ada nggak sih tuker-tukeran iguana? Kamu punya bagus, ayo. Mungkin lebih tepatnya kolaborasi ya. Nah, betul itu maksud Jadi saya. ada yang punya jantan, Nah. mungkin Mas Denny punya betina, jadi di Dikawinin. besanan gitu. Oh, besanan. Bagian anaknya gimana? Cucuku ini gitu. Ya 50 Oke. gitu biasanya. Tergantung perjanjian. Kesepakatan. Oke. Ada ya. Nah, itu Ada. kerennya. Keren ya, bisa besanan ya. Besanan. Kamu tadi pecinta kucing, Ah. aku ayam. Biasanya dulu kucing dan ayam. Jadi ayam Jadi apa? spesies baru ya. Kayaknya bakal bikin. Iya, ayamnya makan kucing betul. Apa aja namanya? Ayam, aku suka ayam goreng maksudnya. Ayo Jo, lanjut. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bergabung, gimana caranya? Ya awalnya kita bisa hubungi di Facebook kita tadi, di Facebook group. Ada di bawah ini ya guys. Ya boleh. Ditulis, boleh. Terus? Ya langsung gabung aja. Kopdarnya juga. Nggak harus Kalau- langsung punya ya? Enggak sih. Nggak harus dia belajar dulu boleh. Ya, baru nanti atau boleh di banget. grup itu nanti bisa perkenalan dulu, ingin belajar. Nah, nanti kita biasanya banyak anggota kita yang akan komen di situ. Nah, kalau ingin gabung, biasanya sih kita ada. Kalau pandemi ini mungkin agak susah ya bikin acara kumpul-kumpul. Betul. Jadi mungkin kadang-kadang kita kumpul di rumah salah satu anggota gitu aja. Pokoknya nanti mungkin mampir di Facebook grup kita dulu, komen-komen di sana, belajar dulu. Nanti kalau misalnya kita ada acara atau apa, kita share di situ. Boleh ikut kumpul ya? Boleh. Nah, luar biasa banget loh. Betul sekali. Boleh kerjain nggak? Insya Allah nanti kita join ya. Join ya. Ya, semoga kita bisa bekerja sama ya dengan Ya. teman-teman dari komunitas pecinta iguana. Oke, nanti kalau mau bikin konten dan lain-lain, kita bisa kerjasama antara kita penyedia tempat dengan Mas Pion Square Ya. serta sebagai media promosinya dan liputannya bersama Surabaya TV. Oke, yang terakhir mungkin pesan dari Kak Wanto dan Kak Denny buat teman-teman semuanya di masa pandemi seperti saat ini, semangatnya buat mereka, silakan. Ya untuk teman-teman mungkin tetap jaga protokol kesehatan kalau harus keluar rumah, kemudian juga jaga imunitas tubuh supaya tidak mudah tertular sehingga kita bisa tetap sehat dan pandemi ini segera berakhir. Amin. Monggo Kak Denny. Kurang lebih sama-sama. Sama, Ya. enak Iya. Mungkin kalau buat pecinta binatang itu seperti Pecinta apa? binatang deh. Ya. Ya sayangi binatangmu seperti menyayangi kekasihmu. Wih, Woi. berat
Sayangi binatang seperti menyayangi kekasih. Setuju banget. Memang harus kita lestarikan dan harus kita lindungi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena mereka juga makhluk hidup. Ketika Betul. kita memutuskan untuk melihara mereka, kita harus tanggung jawab. Betul seperti itu. sekali. Ya, yang pasti memang kita harus saling sayang menyayangi. Betul. Oke. Seperti Kak Yoko menyayangi. Kak Wanto dan Kak Denny dan juga iguananya. Siap. Ya. Oke, Kak Wanto, Kak Denny, terima kasih banyak ya obrolannya hari ini. Ya, terima kasih udah diundang juga. Iya, cukup menginspirasi kita dan sukses serta sehat selalu buat seluruh anggota komunitas pecinta iguana Surabaya. Ya, terima Oke, kasih. semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Ya. Dan ini juga buat teman-teman street people yang memang, kok lucu ya iguananya, aku pengen join, aku pengen belajar. Kalian bisa langsung, ada wadahnya nih, komunitasnya namanya Komunitas Pecinta Iguana Surabaya. Kalian bisa langsung cek di Facebooknya, kalian join supaya kalian ada wadahnya yang benar untuk memelihara iguana, nggak sembarangan kayak gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih People udah menyaksikan program podcast kami dan terima kasih untuk Surabaya TV serta Mas Pion Square dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh anggota komunitas pecinta iguana Surabaya. Salam sehat selalu buat kalian semua, sukses selalu dan senantiasa bahagia. Saya Kakak Yoko, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang sekiranya kurang berkenan. Dan saya Angel pamit undur diri. Dan kita ketemu lagi ya dengan episode dan kita tamu yang lebih keren lagi yang pastinya menginspirasi. Oke. Dadah. Iya, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, ya, memakai masker secara baik dan benar, ya, menutup hidung, kemudian mulut sampai ke arah dagu, serta jauhi kerumunan, jaga jarak aman minimal 1,5 meter, dan rajin Cuci tangan. dengan sabun di air mengalir. Salam sehat untuk seluruh keluarga Indonesia.